warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video ini kita akan berkunjung ke salah satu kawasan wisata di Jakarta nih. Kawasan ini adalah salah satu ikon kota Jakarta dan merupakan destinasi yang paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun asing, yaitu Monas. Daripada penasaran, yuk ikuti keseruan kami. Sekarang kita udah di titik kumpul yaitu halte Sesqual. Kita bakal naik TJ arah Ragunan Puri Beta ya teman-teman. Karena tujuan kita halte CSW. Sebenarnya bisa juga naik TJ arah Ciledug Tendean selagi TJ arah Kebayoran. Karena mereka sama-sama sempat berhenti di halte CSW. Sekarang kita udah di halte CSW-nya. Kita bakal turun ke bawah untuk naik TJ lagi arah Blok M Kota. Nah, sekarang kita udah di dalam busway-nya nih. Tujuan kita berikutnya ke halte Monas. Karena jaraknya agak jauh, kita bisa nyantai dulu nih. Sekarang kita udah di halte Monas. Sebenarnya setelah ini kita udah bisa jalan ya teman-teman. Tapi dikarenakan agak jauh, kita naik busway sekali lagi arah Pulau Gadung Balai Kota. Kita sudah sampai di gerbang Monas. Untuk area parkir dan pintu masuk menuju kawasan ini sekarang kita diarahkan menjadi satu area, yaitu melalui area IRT. Kemudian para pengunjung akan diarahkan melalui pintu masuk Lenggang Jakarta yang juga menyediakan souvenir khas Monas berupa baju, mainan khas Jakarta hingga berbagai macam kuliner. Dan tidak lupa juga makanan khas Jakarta seperti kerak telur dan dodol. Sebelum itu kita beli makanan dulu nih ya, untuk persiapan nunggu di dalam Monas. Karena kalau kita udah masuk Monas, kita nggak bisa keluar lagi ya. Ditambah makanan yang dijual cuma di area parkir yang jaraknya jauh dari kawasan Monas. Setelah masuk ke dalam gerbang, kita akan melihat halte tempat pengunjung yang akan naik kereta wisata untuk mengantar kita ke pintu masuk Monumen Nasional. Untuk naik kereta wisata ini gratis ya, tapi tujuan kereta wisata ini cuma masuk ke pintu Monas dan loket Monas saja. Dan kita di sini nggak naik kereta wisata karena kita mau menikmati suasana pagi sambil melihat-lihat taman dan yang lainnya. Setelah di depan pintu masuk Monas itu, kita akan turun tangga untuk menuju ke loket pembelian tiket untuk masuk ke dalam Monas.
Untuk tiket masuk Monas saat ini menggunakan pembayaran elektronik khusus Jackcard dari Bank DKI. Bagi pengunjung yang udah punya Jackcard, tinggal isi ulang di loket aja ya dengan harga menyesuaikan tujuan. Tapi kalau belum punya Jackcard, jangan khawatir. Karena pengunjung bisa membeli di loket ini dengan harga Rp45.000 dengan harga Rp25.000 untuk Jackcard dan sudah memiliki saldo sebesar Rp20.000. Bagi wisatawan yang mau berkunjung ke area museum dan cawan, bisa masuk jam berapa saja. Tapi, bagi yang mau berkunjung hingga ke puncak Monas, maka pengelola akan membagi pengunjung ke beberapa sesi untuk menghindari penumpukan di lift dan puncak Monas. Jam operasional loket sendiri mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ya teman-teman. Bagi yang membeli tiket hingga ke puncak Monas akan mendapatkan tiket berupa kertas yang berisikan tulisan sesi dan jam dapat naik ke puncak Monas. Setelah melakukan pembelian tiket, kita akan masuk ke dalam Monas melalui gerbang pemeriksaan tiket setelah melalui terowongan bawah tanah. Kemudian kita akan muncul di halaman Monas dan akan diarahkan menuju pintu masuk museum dan melewati dinding prasasti. Museum yang berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah ini merupakan Museum Sejarah Nasional Indonesia. Besar ruangan Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada komposisinya dan 3 diorama di tengah. Banyak sejarah Indonesia yang dapat kita pelajari dari ruangan ini. Salah satunya diorama yang berjudul Tanam Paksa. Tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Selanjutnya ada diorama yang berjudul Pertempuran Jagaraga. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1848 sampai 1849. Setelah selesai melihat-lihat museum, kita akan melanjutkan wisata ke ruangan lain di Monas. Sekarang kita akan mengunjungi ruang kemerdekaan yang terletak di area Cawan Monas. Ruang kemerdekaan ini adalah ruangan yang berbentuk amphitheater. Untuk menuju ke atas melalui tangga berputar dari pintu sisi utara dan selatan. Ruang kemerdekaan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan replika bendera pusaka merah putih.
Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan di dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Setelah selesai dari ruang kemerdekaan, kita akan menunggu jam untuk sesi naik menuju puncak Monas. Banyak pengunjung yang menunggu sesinya di pelataran dekat pintu masuk menuju lift. Di depan pintu terdapat petugas yang akan mengatur dan membacakan sesi dan nomor antrian yang sudah bisa masuk ke dalam antrian lift. Di sini kita harus menyiapkan J-card dan tiket masuk ke pelataran puncak Monas. Setelah melakukan pemeriksaan tiket, kita diarahkan untuk mengantri sebelum masuk dan menaiki lift menuju puncak Monas. Lift ini memiliki kapasitas 11 orang sekali angkut dan di sekelilingi badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Sekarang kita udah di pelataran puncak Monas nih teman-teman. Pelataran puncak Monas ini merupakan ruang dengan ukuran 11 x 11 meter. Pelataran puncak Monas berada di ketinggian 115 meter dari tanah. Di setiap sudut pelataran puncak terdapat beberapa teropong yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan Jakarta. Pada puncak Monas juga terdapat patung lidah api dengan tinggi 15 meter yang terbuat dari perunggu 14,5 ton dan dilapisi emas 50 kg. Total ketinggian Monas adalah 132 meter. Pelataran puncak Monas ini bisa menampung sekitar 50 orang dan menampilkan diorama pada posisi Monas. Di pelataran puncak Monas ini banyak pengunjung yang beristirahat sambil menikmati angin sejuk yang masuk dari celah-celah pelataran. Setelah puas menikmati pemandangan Jakarta dari pelataran puncak, sekarang kita akan turun kembali melalui lift. Namun, pengunjung akan diarahkan untuk turun lift pada lantai 2 yang merupakan pelataran cawan Monas. Pelataran cawan Monas memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter ini merupakan pelestarian angka keramat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah selesai menjelajahi keseluruhan Tugu Monas, sekarang kita akan turun untuk kembali menuju area parkir. Kita bisa menggunakan kereta wisata Monas, dan untuk menaiki kereta wisata ini, pengunjung harus menyiapkan bukti pembelian tiket Monas atau kartu J-card. Oke, sampai di sini dulu vlog hari ini ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.